Perkenalkan, nama saya Teti Rahmawati dari Stikes Nasional jurusan D4 ATML. Untuk tugas KPKNAS 2021 ini, saya akan mengulas tentang Candi Plausan. Kalau sejarahnya Candi Plausan mungkin saya bercerita dulu ya kapan dibangun ya. Candi Plausan itu dibangun pada abad 9 sampai 10 ya, sekitar itu. Nah, ini masa-masa itu hampir sama seperti candi-candi yang ada di sekitarnya. Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Sojiwan itu kira-kira sama periodisasinya ya. Jadi sekitar abad 9 sampai 10. Nah, siapa yang membangun? Menurut kajian dari ahli, Candi Plausan ini dibangun oleh ratu yang namanya Pramodawardhani ya. Nah, konon ketika membangun itu Pramodawardhani yang agamanya Buddha itu mempunyai suami yang agamanya Hindu. Nah, suaminya itu namanya Rakepikatan. Nah, karena karena Pramodawardhani itu beragama Buddha ya, jadi mereka sebagai dharma agama dan dharma negaranya mereka membangun sebuah tempat peribadatan yang namanya Candi Plausan ya. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah suaminya sebenarnya. Suaminya itu juga turut andil membantu dalam pembangunan Candi Plausan. Jadi makanya Candi Plausan itu sering dinamai candi toleransi gitu kan ya, karena latar belakang sejarahnya menarik ya. Jadi antara dua agama, antara suami istri, raja dan ratu, kemudian mereka membangun bersama-sama Candi Plausan gitu. Nah, kemudian sampai sekarang terkenal, makanya Candi Plausan ini sering digunakan untuk foto private gitu. Oh iya. Iya, itu karena latar belakang sejarahnya seperti itu gitu. Nah, bukti bahwa suaminya itu membantu itu ada tertera ya di dalam suatu prasasti pendek yang ada di salah satu Candi Perwara. Candi Perwara itu candi yang kecil ya. Yang itu kan itu ya? Iya betul. Kalau tadi Bu sudah ke sana kan ada gede yang dua itu candi induk. Kemudian yang mengelilingnya itu Candi Perwara. Nah, Candi Perwara itu ada dua, Candi Perwara dan Perwara Stupa. Nah, Perwara Stupa itu yang bentuknya seperti ini. Nah, itu kan ya simbol agama Buddha ya. Jadi itulah yang mencirikan candi itu berlatar belakang agama Buddha. Nah, yang menarik lagi karena ada semacam pencampuran tadi ya, Hindu dan Buddha itu tercermin di arsitekturnya Ibu. Jadi arsitekturnya Candi Plausan itu walaupun Buddhanya kental, tapi ada unsur candi Hindunya. Kalau Ibu tadi melihat di bagian atap itu kan ada hiasan-hiasan gitu. Ya, Hiasan-hiasan kecil-kecil itu. Nah, itu ciri khas candi Hindu gitu. Jadi semua semacam menyatu gitu. Ada campuran-campuran antara Hindu dan Buddha gitu. Seperti itu ceritanya secara singkat. Yang jelas sebenarnya kunjungan itu tergantung ya ketika kita apakah membuka atau menutup. Kalau pada kesempatan ini candinya ditutup untuk kunjungan wisata karena memang KPPKM ya, levelnya belum turun. Level 3 masih di Klaten. Nanti kalau misalnya level turun level 2 baru kita bersama dengan pemerintah daerah uji cobakan protokol kesehatannya gimana kalau misalnya dikunjungi dan sebagainya. Tapi kita masih menunggu level gitu kan. Nah, sempat buka tutup di awal pandemi ya, ketika kadang-kadang ketika nanti ada ada pegawai kita yang positif terpaksa ditutup dulu, kemudian kita buka lagi. Kemudian kadang-kadang juga ada lonjakan kasus COVID yang ada di sekitar sini ya, di Klaten ya, itu kita tutup. Nah, itu juga
tergantung juga dari keputusan gubernur sebetulnya. Ada keputusan gubernur, ada keputusan bupati, kemudian juga ada keputusan dari dirjen gitu. Jadi kita terus updating keputusan-keputusan itu, surat edaran biasanya seperti itu. Nah ketika buka memang kunjungannya menurun drastis gitu kan, karena kan mungkin ya orang itu nggak kemana-mana ya, di rumah saja gitu. Cuman yang menariknya adalah ketika itu dibuka, walaupun itu kecil yang masuk, cuman ternyata di warga sekitar itu menjadikan Candi Pelausan itu malah jadi tempat apa ya, semacam pos gitu ya, tempat kalau anak muda hangout gitu, kumpul gitu. Jadi sore-sore gitu sering di sana ada mau pergi janjiannya gitu betul ya. nah seperti itu. Memang penurun drastis kalau dari kunjungan itu. Kebetulan di kantor kita ada namanya Satgas Covid ya, kita punya Satgas Covid dan kebetulan saya juga ikut di situ. Nah ketika ada pegawai yang sakit misalnya positif gitu, yang pertama memang tracing ya, kemudian yang pertama memang ketika mungkin ada salah satu contohnya di Candi Pelausan, ada salah satu pegawai yang kena gitu positif, kemudian semua ditutup dulu 3 hari gitu, disterilkan, kemudian juga disemprot disinfektan kayak gitu. Kemudian langkah kedua tracing gitu, kita di kantor itu ketika ada salah satu yang positif ya, yang siapa yang dekat, siapa yang berinteraksi langsung swab antigen gitu kan. Nah, seperti itu sudah jalan itu mekanismenya dan berhasil kalau kita bilang seperti itu. Tapi juga ada beberapa pegawai yang ya apa namanya terpaksa meninggalkan kita ya karena COVID, tapi ya itu memang gimana ya. Oh, sampai ada yang meninggal. Untuk candinya terpaksa kalau misalnya buka ya itu dalam kondisi buka itu Senin itu kita kosongkan, kita tutup untuk penyemprotan disinfektan. Oh, sebelumnya gitu kan. Iya, jadi kalau biasanya setiap hari ya, kalau masa pandemi ini khusus Senin tutup untuk khusus penyemprotan disinfektan, juga untuk apa ya, kayak memberikan kesempatan pegawai untuk bernafas ya, karena kan sudah agak sedikit pengawasannya, terutama di teman-teman keamanan gitu kan, itu kan biar agak sedikit cooling down dulu, kemudian nanti Selasa buka lagi gitu. Karena kan ketika dibuka itu kan harus protokol ya, dan terus terang personel kita kewalahan kan kalau itu tuh rame gitu kan. Nah, tapi tetap dibantu sama dinas.